Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak Iril. Bagaimana kabarnya Pak Dodi hari ini? Aduh. Gimana? Mana ya? Saya mau cerita ini gimana Pak Iril ini? Tidak apa-apa, ceritakan aja Pak Dodi. Santai saja. Ya, masalahnya gini Pak Iril. Masalah ini masalah yang lama ini sudah. Tapi belum sampai detik ini saya belum menemukan cara untuk menemukan penyelesaian masalah ini Pak Iril. Oh, masalah apa nih itu Pak Dodi? Gini, saya sedikit cerita kalau boleh ini Pak Iril. Oh iya. Saya itu kan jadi guru kan sudah lama Pak Iril. Ya. Mulai dari tahun 2004 saya. Pergantian kurikulum itu kan berapa kali. Selama saya jadi guru itu pertama kurikulum K13. Kemudian kurikulum KTSP. Ya, kemudian kurikulum Kurmer yang sekarang iya. Dari pergantian kurikulum itu saya terus terang setiap kali pergantian itu belajar Pak Iril, kemudian cara belajarnya saya itu ikut bimbingan, pelatihan yang diadakan di luar sekolah maupun di dalam sekolah itu. Untuk tujuannya untuk memahami kurikulum tersebut yang baru itu. Iya. Tapi pada dasarnya Pak Iril, ketika saya sudah mendapatkan ilmu, kemudian saya praktekkan di kelas ketika saya ngajar, kembali ke praktek yang lama itu konvensional, yaitu bercerita ceramah itu ceramah. Itu masalah yang saya hadapi gitu Pak. Oh seperti itu ya. Oke, baik Pak Dodi. Kalau menurut Pak Dodi ini, harapan Pak Dodi ini seperti apa? Ingin yang seperti apa Pak Dodi sebenarnya ini? Ya, ini Pak Dodi. Saya harapannya setiap pergantian kurikulum itu Pak Dodi, adanya ilmu yang bisa saya terapkan di kelas. Sehingga saya melihat dan membuktikan sendiri bahwa kurikulum yang berganti itu bisa dipraktekkan oleh saya di kelas. Misalnya kurikulum dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum Merdeka. Gitu. Iya. Nah, nanti saya praktek perbedaannya sehingga tahu itu. Ini masalahnya sampai detik ini antara kurikulum KTSP dengan kurikulum Merdeka, kurikulum apa lagi itu saya tidak tahu itu sebelumnya itu. Iya. Itu sama-sama ceramah itu. Iya. Masa pergantian kurikulum itu ceramah itu aja. Ya memang saya sendiri menyadari bahwa saya itu kurang menangkap dari pergantian ini, materinya apa, ilmunya tentang apa itu kurang. Saya menyadari itu. Jadi, itu yang saya harapkan biar saya itu bisa merubah lah, kalau ikut juga cara mengajarnya berbeda. Ketika kurikulum KTSP mengajarnya seperti ini, kemudian kurikulum Merdeka mengajarnya seperti ini, sehingga berbeda-beda. Ketahuan, ini kurikulum Merdeka, ini kurikulum KTSP itu Pak Irin, harapan saya. Oh iya Pak Dodi. Jadi harapan Pak Dodi ini ingin adanya perubahan ya seperti itu Pak Dodi ya dalam cara mengajar ya. Betul. Baik. Mohon maaf Pak Irin, saya iya. Silakan. Ya seperti itu Pak Irin. Oke. Saya ingin harapannya ada perubahan. Baik Pak Dodi. Kalau menurut Pak Dodi nih ya, nanti perubahannya itu pengennya yang dikatakan berubah itu nanti perubahannya itu seperti apa Pak Dodi? Berubahnya apa? Jadi tujuan kita mengajar di kelas itu kan bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa paham. Iya. Tujuan kita menjadi guru seperti itu. Nah, perubahan yang ingin saya capai, bagaimana metodenya itu, metode yang saya terapkan selain ceramah, ada metode lagi itu di dalam mengajar di kelas itu. Misalnya Pak Erik. Iya. Saya itu berpikirnya seperti ini. Kalau metodenya saya ganti,
ceramah, metode ceramah itu saya buang ya. Kemudian saya ganti pakai media itu. Saya berpikir kalau pakai media itu, saya rasa itu lebih bagus itu, Pak Erik. Oh, Misalnya iya. media yang saya pakai misalnya berupa cerita di YouTube itu, Pak Erik. Oh, iya benar. Itu yang saya harapkan itu. Nah, jadi kalau misalnya siswa itu melihat, saya kan guru bahasa Indonesia, Pak Erik. Iya. Nah, topiknya mungkin berita. Kalau misalnya siswa saya itu ketika melihat video contohnya berita, ini loh contoh berita. Kemudian di YouTube itu disiarkan atau di setel itu tentang berita kriminal, berita tentang pemerintah, politik dan sebagainya, itu langsung mengena itu. Saya yakin siswa saya itu tertarik dan mudah paham gitu kalau melihat contohnya langsung medianya. Itu harapan saya itu. Oh, jadi langsung adanya perubahan di media pembelajaran. Jadi yang asalnya tidak memakai media pembelajaran ya, nanti mau pakai media pembelajaran seperti itu ya Pak Dodi ya. Sebenarnya pakai mulai dari dulu, Pak Ril. Oh, iya. Seperti medianya itu pembelajaran kan buku paket gitu kan, LKS ya. Di buku paket kan ada berita teks berupa teks itu. Kadang siswa itu untuk suruh baca teksnya itu males, Pak Ril. Iya. Males. Coba baca teksnya itu di halaman ini itu males. Nah, sehingga ketika siswa tidak membaca, maka saya jamin tidak akan tahu. Seperti itu. Jadi pakai iya. Enak kalau ada media. Pakai media audio visual berarti ya Pak Dodi rencananya ya ke depan. Ya, rencana seperti itu. Tapi minimal ada media seperti ini. PPT, Canva itu. Oh iya. Tertarik itu terusan. Iya. Nah, itu seperti itu. Ya, minimal itulah. Sangat menarik sekali nih Pak Dodi ya. Iya, ini belum saya coba sama sekali. Iya, oke. Baik Pak Dodi. Kalau kondisi idealnya itu murid itu merasa antusias, merasa tidak bosan lagi, terus asik nyaman belajar, tertarik dengan pembelajaran Pak Dodi, itu kan kondisi idealnya ya. Kalau kondisi idealnya misalnya itu 10 misalnya ya, di angka 10 misalnya kondisi idealnya, kemungkinan nanti ini rencananya Pak Dodi ini setelah melakukan rencana perubahan pada saat pembelajaran ini Pak Dodi, mungkin Pak Dodi ini bisa mencapai angka berapa nanti Pak Dodi? Saya kan tipikal orang yang kalau ada istilahnya kemauan Pak Erin harus tercapai. Dan tercapainya itu harus maksimal. Jadi saya tidak ingin setengah-setengah kalau dalam bekerja dalam hal yang positif. Saya ingin maksimal, jadi 10 Pak Erin. Jadi langsung angka 10. Luar biasa sekali ini Pak Dodi ya. Bagus sekali. Kita kan sebagai manusia kan berikhtiar. Iya, baik. Hasilnya kan yang menentukan yang di atas. Iya. Yang penting kita ikhtiar semaksimal mungkin. Insya Allah pasti di situ kan dimudahkan gitu. Kalau kita sudah ikhtiarnya tidak ada setengah-setengah, ya jangan mengharapkan hasil yang lebih. Kan seperti itu Pak. Iya benar sekali Pak Dodi seperti itu. Jadi kita sebagai manusia memang harus berusaha semaksimal mungkin Pak Dodi. Sedangkan hasilnya biar Allah lah yang menentukan. Usaha dan doa katanya yang Roma Irama itu Pak Dodi. Iya setuju. Apalagi untuk kemajuan ini kan ladang pahala kita sebagai guru untuk kemajuan siswa kita. Jadi apapun kita harus capek pun kita harus tetap mengajar dengan tersenyum kan seperti itu. Iya benar sekali Pak Dodi. Oke, baik Pak Dodi. Luar biasa sekali ini ya. Jadi angka yang akan dicapai Pak Dodi ini rencananya nanti adalah langsung kondisi ideal yang sempurna. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang ingin diinginkan oleh Pak Dodi ini. Untuk selanjutnya Pak Dodi, kriteria yang dikatakan tercapai itu nanti Pak Dodi itu seperti apa? Dikatakan tercapai. Ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah Pak Dodi yang saya terapkan nanti ketika saya menggunakan media seperti itu. Ini Pak Dodi, saya mau cerita lingkungan sekolah saya. Saya ngajar di kelas 9. Di kelas 9 itu ada 10 kelas. Nah, kebetulan di kelas bahasa Indonesia kan saya ngajar bahasa Indonesia. Di kelas 91 dan 92 itu yang mengajar bahasa Indonesia itu
Pak Haris. Iya. Kemudian di 93 sampai 96 itu Bu Dwi. Sisanya di 97 sampai 910 itu saya. Jadi kami, rencana saya, kami teman sejawat yang sama-sama ngajar di kelas 9, yang sama-sama guru bahasa Indonesia, akan saya rangkul di situ. Kita kolaborasi. Bahwa saya punya ide gimana kalau kita sistem mengajarnya disamakan dengan cara menggunakan media. Dengan materi yang berbeda-beda. Mungkin materinya saya berita, kemudian di situ teks deskripsi, yang lainnya terserah. Yang penting kita menggunakan media. Tujuannya biar ada keseragaman di situ, Pak Idil. Antara guru bahasa Indonesia yang kelas 9 yang lainnya dengan 9 yang saya ajarkan. Kenapa kalau seperti itu? Saya khawatirnya, ini kan sekarang siswa kan canggih-canggih berpikirnya itu. Iya, benar-benar. Kreatif itu. Saya khawatir ketika kelas saya yang diajarkan saya itu menggunakan media, saya khawatir kelas yang tidak diajarkan saya itu iri, Pak. Itu enak itu kelas yang 97 Pak Dodi yang ngajar bahasa Indonesia enak itu pakai media. Saya khawatirnya ada kecemburuan di situ. Iya, benar. Makanya harapan saya langkah pertama saya mau kolaborasi dulu dengan teman sejawat. Minimal memberitahukanlah saya model pembelajarannya seperti ini Bu, Bapak. Gimana kalau kita kolaborasi? Oh ya, saya yakin pasti tertarik. Saya yakin. Kalaupun ada kesulitan kita kan bisa diskusi, sharing. Kesulitan saya ini Bu, kesulitan ini saya Pak. Oh gini Bu, gini Pak. Kita kan bisa menemukan solusi nanti. Tidak langsung masalah itu terselesaikan dengan sendirinya. Setelah itu baru kita izin untuk ke kepala sekolah mau melaksanakan seperti itu. Saya yakin ide seperti ini insya Allah didukung penuh dengan kepala sekolah. Bahkan nanti sarana prasarana yang kita butuhkan seperti OHP itu kan untuk menampilkan layar itu ke tembok itu apa? OHP itu ya. Proyektor. Nah, itu proyektor itu diberikan mungkin. Karena di sekolah saya kan ada proyektornya tapi tidak dipakai itu. Emang. Seperti itu. Terus yang kedua jaringan internetnya minimal ada stop kontak gitu di setiap kelas itu. Iya. Itu dukungan seperti itu yang kami butuhkan nantinya ketika kami itu diberikan izin sama kepala sekolah secara penuh. Itu harapan saya seperti itu. Oh iya. Wah, bagus sekali nih rencana yang sudah disusun atau direncanakan oleh Pak Dodi. Baik sekali nih. Kira-kira Pak Dodi ini rencana ini kapan akan dilaksanakan Pak Dodi? Ini Pak Il, mumpung ajaran baru. Iya benar. Ajaran baru. Jadi saya di ajaran baru, metode ajar baru. Itu maksud saya. Bagus sekali nih Pak Dodi. Mumpung jadwalnya baru keluar tadi ini jadwal mengajar saya ini. Oh, seperti itu ya. Jadi nanti saya ikut diskusikan secepatnya itu. Biar nanti hari Senin depan kita sudah pakai metode yang baru dengan pengajaran yang baru. Semuanya serba baru nanti. Bagus. Harapan saya secepatnya itu. Jadi Pak Dodi ini sudah di ujung sesi ya. Menurut Pak Dodi nih ya, dikatakan berhasil nih Pak Dodi ini. Rencananya Pak Dodi ini dikatakan berhasil kalau kriterianya seperti apa nanti Pak Dodi? Pertama, siswa dengan senang hati, dengan ikhlas hati mau mendengarkan pelajaran saya dari awal sampai akhir. Kadang siswa awalnya saja mendengarkan, akhirnya sudah tidak didengarkan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya siswa itu mengerti semuanya tanpa pengecualian. Biasanya di satu kelas itu biasanya sebagian mengerti, sebagian tidak. Kadang yang tidak mengerti itu cuek, kadang membiarkan gitu. Ngurus itu. Harapan saya semua satu kelas mengerti dengan media ini. Kemudian yang ketiga, nggak usah mulu-mulu. Yang ketiga ini siswa itu belajar menyenangkan gitu. Jadi merasa senang gitu pelajaran bahasa Indonesia walaupun berada di akhir pelajaran. Itu kan misalnya pulangnya kan jam 12.40 Pak itu biasanya jam terakhir itu biasanya siswa itu malas sudah, capek, lapar, sehingga konsentrasi minat belajarnya itu turun drastis. Iya, benar sekali.
Benar sekali, Pak. Itu tantangan bagi kita sebagai guru. Ya. Bagaimana memulihkan semangat siswa itu seperti seakan-akan jam pertama itu. Insya Allah dengan cara media seperti itu menyenangkan itu. Akhirnya tertarik untuk belajar lagi itu segar. Bagus, bagus. Seperti itu ya. Baik sekali. Baik sekali nih rencananya, Pak Dodi. Oke, Pak Dodi. Dari apa yang setelah kita bicarakan pada hari ini, Pak Dodi ya. Menurut Pak Dodi, apa saja yang didapat dari pembicaraan kita kali ini, Pak Dodi? Yang saya dapat yang jelas dengan pertemuan pertama tadi, saya wajahnya murung, banyak masalah. Dan observasi sharing seperti ini, sekarang bisa ketawa. Masalah saya bukan tidak terselesaikan, tapi ada jalan untuk diselesaikan. Dan saya yakin masalah saya akan terselesaikan dengan happy ending gitu. Oke. Sebelumnya mungkin kalau misalnya tidak ada pertemuan seperti ini observasi, ya saya tambah ruwet mungkin. Akhirnya dampaknya ke siswa, muring marah-marah ke siswa. Oh iya, oke. Oke, baik Pak Dodi ya, karena ini waktunya sudah sampai berapa menit ini, sudah lebih dari 15 menit Pak Dodi. Saya cuma bisa mendoakan ya bahwa nanti apa yang sudah direncanakan oleh Pak Dodi itu berhasil 100% mencapai angka 10 ya Pak Dodi. Amin, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Dodi, saya ingin kita bincang-bincang lagi nanti setelah Pak Dodi melakukan rencana ya perubahan dalam penyampaian materi ajar itu. Mungkin minggu depan kita bisa sharing kembali Pak Dodi ya. Pasti Pak Eril. Saya akan sampaikan nanti. Baik. Hasilnya gimana? Terima kasih Pak Dodi ya sudah menghubungi saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Ini kelihatannya capek atau banyak masalah ini? Kelihatannya enggak seger ini. Iya ini Pak Dodi, ini saya ada sedikit masalah ini. Aduh, ini kebetulan kalau seperti itu. Kali ini kita mengadakan observasi Pak Eril ya. Iya. Siapa tahu dengan observasi kita hari ini bisa menemukan solusi untuk Pak Eril. Siapa tahu ya. Amin. Amin. Nah, gimana? Pak Dodi. Kira-kira masalahnya berat ini Pak Eril ya? Ya, kalau kita hitung berat, ya tidak berat. Sedang-sedang saja sih sepertinya, tapi ya lebih ke berat gitu. Anggaplah 75%. Aduh, 75% lebih dari separuh ini Pak Eril. Iya, Pak Dodi. Sudah lama ini masalahnya. Enggak, ini barusan ini Pak Dodi. Saya kan sejak ikut diklat CGP ini Pak Dodi. Jadi penasaran ini. Oke, gini Pak Eril. Nah, kalau boleh tahu, tolong Pak Eril ceritakan masalahnya. Mungkin dengan menceritakan masalahnya Pak Eril, siapa tahu Pak Eril minimal lah lega itu, plong gitu. Paling tidak sudah bercerita masalahnya sedikit plong. Siapa tahu nanti ada solusi Pak Eril. Iya. Mungkin saya ingin tahu sedikit aja masalahnya gimana Pak Eril. Begini Pak Dodi, saya itu kan di akhir-akhir semester ini, kalau di awal saya ikut CGP itu saya masih bisa fokus ya. Masih bisa fokus karena tugas saya kan cuman mengajar, terus setelah habis mengajar itu fokus pada tugas-tugas yang ada di CGP itu, di CGP. Kemudian di akhir semester ini tugas saya itu sebagai wali kelas 6 semakin menumpuk Pak Dodi. Mulai dari Pak Eril ngajar kelas 6 berarti ya? Iya, ngajar kelas 6 saya. Mulai dari asesmen kelas 6 itu ya, terus perekapan nilai, terus penulisan ijazah, dan kebetulan juga saya itu menjadi koordinator acara perpisahan kelas 6 juga. Aduh, kemudian iya, saya juga melatih
tari juga untuk pementasan di perpisahan. Komplit sekali masalahnya. Akhirnya ini, masalahnya ini ada di administrasi ini, Pak Dodi. Sampai sekarang ini, administrasi untuk penilaian di kelas 6, untuk pelaporannya itu masih belum saya kerjakan. Terus kemudian di buku induk itu masih belum saya isi, Pak Dodi. Ini masalahnya. Yang saya khawatirkan ini tahun depan kayak takutnya seperti ini lagi, Pak Dodi. Seperti itu. Jadi ya seperti itulah masalahnya saya ini sekarang. Iya. Ini berarti ada kewajiban dari tugasnya Pak Iril yang terbengkalai. Iya, Begitu ya, Pak Iril? iya. Iya. Padahal dengan adanya JGP itu tidak menghambat tugas-tugas yang lain atau mengganggu gitu. Nah, itu dia Pak Dodi. Iya. Gini Pak Iril. Kira-kira menurut Pak Iril, cara menanganinya itu kira-kira menurut Pak Iril gimana itu? Itu kan harus dikerjakan bersama-sama, tapi saya yakin waktunya kan tidak bersama-sama itu. Iya, memang Gimana benar, Pak Pak. Iril? Ya, Solusinya kalau kira-kira menurut Pak Iril? gimana ya? Kalau menurut saya sih kayaknya perlu ini Pak Dodi, saya perlu memanage waktu Pak Dodi. Kayaknya seperti Berarti waktunya di-manage sendiri gitu supaya bisa iya, mengatur gitu. kayaknya seperti itu Pak Dodi. Ya saya rasa solusinya bagus itu Pak Iril. Walaupun nanti waktu untuk manage-nya ada yang kebagian sedikit gitu ya, mungkin ada yang Iya, kebagian banyak, nggak tentu gitu ya. Yang penting tugasnya selesai gitu. iya Pak. Kira-kira menurut Pak Iril, dengan memanage waktu itu, kira-kira berhasil nggak mengatasi masalah yang dihadapi Pak Iril selama ini? Kalau menurut saya sih kemungkinan berhasil Pak Dodi. Soalnya kalau saya lihat yang saya kerjakan barusan ini, saya tidak mengatur waktu dengan baik sehingga apa namanya, untuk ada salah satu atau 2 tugas yang terbengkalai seperti itu. Jadi rencana ke depannya ini kayaknya lebih ke untuk memanage waktu ini kayaknya Pak Dodi. Seperti itu. Oke. Kira-kira kompetensi apa saja yang Pak Iril capai dengan momen waktu itu? Ya mungkin dari segi penyelesaian tugas mungkin bisa saya atur kalau misalnya untuk pengerjaan untuk tugas-tugas di sekolah saya kerjakan bisa di siang hari setelah pulang sekolah Pak Rodi, atau untuk yang tugas JGP saya kerjakan di malam hari. Mungkin seperti itu Pak Rodi nanti. Oh, berarti bisa dikerjakan di luar jam sekolah ya Pak Iril? Iya Pak Dodi, ini kan berhubungan yang saya keteteran ini administrasinya, administrasi kelas yang keteteran. Iya. Berarti Pak Iril harus bisa mana yang didahulukan dengan mana yang urutan nomor 2 dikerjakan gitu ya. Ya sepertinya seperti itu Pak Dodi. Kira-kira Pak Iril, dengan memanage waktu itu, urutan-urutan yang perlu dikerjakan Pak Iril, kira-kira urutan pertama apa kira-kira yang mau dikerjakan? Kalau menurut saya sih kayaknya ya yang administrasi sekolah dulu deh nanti Pak Dodi. Soalnya yang keteteran sekarang ini yang administrasi sekolah. Jadi untuk kedepannya saya akan mengutamakan itu dulu Pak Dodi. Iya. Seperti itu. Terus yang kedua kira-kira Pak Iril setelah administrasi sekolah apa yang mau dikerjakan? Ya mungkin tugas lainnya nanti Pak Dodi. Kalau misalnya kayaknya untuk tahun depan ini saya kan sudah insya Allah kan lulus JGP ya. Tapi Ya. saya dapat surat lagi ini untuk tahun depan kayaknya saya jadi bendahara di organisasi kepramukaan di tingkat kecamatan seperti itu. Jadi kayaknya ada tugas lagi nanti ini. Ibaratnya pepatah mati satu
100.000 itu Pak Eril. Jadi Iya. lulus IGP ada tambahan tugas lagi. Iya, Mungkin Anda seperti tahu itu. ya, ini memang Pak Eril ini orangnya kompeten sekali ini. Jadi dibutuhkan ini sama sekolah. Kalau misalnya Pak Eril, Iya. Pak Eril itu bantu sama teman sejawat itu kira-kira gimana Pak Eril? Nah, kalau misalnya ini memang ini yang saya harapkan Pak Rodi. Saya ini kebetulan yang barusan ini teman-teman juga pada sibuk. Ada yang ngurusin yang muda-muda itu ya, yang maksudnya yang masih seumuran dengan saya itu, yang satunya ngurus bagian olahraga, yang satunya ngurus bagian PAI. Karena kebetulan mereka mendapat menjadi pengurus di bidang mereka masing-masing. Tapi di sini dapat guru baru kan barusan. Jadi Iya, iya. untuk tahun depan atau untuk berikutnya saya akan meminta bantuan teman saya itu nanti yang guru baru itu. Begitu Pak Oh Dodi. gitu. Berarti Ya, kemungkinan untuk kolaborasi dengan teman sejawat ada gitu Pak Eril. insya Allah ada Pak Dodi. Oke. Mungkin ada solusi lain selain kok kolaborasi dengan teman sejawat gitu. Atau gimana itu mungkin ada solusi lain selain memanage waktu gitu. Mungkin solusinya bisa minta bantuan kepala sekolah saya nanti Pak Dodi untuk apa namanya ya, memberikan arahan kepada rekan-rekan guru yang mungkin pada saat itu tidak memiliki kesibukan seperti itu Pak Dodi sehingga bisa membantu saya seperti itu Pak Dodi. Kira-kira apa yang dibutuhkan Pak Iril biar masalahnya Pak Iril ini bisa terselesaikan semua itu? Kira-kira apa? Yang pertama yang pastinya itu dukungan moral Pak Dodi. Biar Ya, ya dukungan moral dari kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian yang kedua itu dari keluarga saya, soalnya tugas-tugas juga dikerjakan di rumah nanti. Ada sebagian tugas yang dikerjakan di rumah. Itu yang kedua dari keluarga sana. Yang ketiga itu pastinya peralatan seperti komputer, jaringan internet itu memadai Pak Dodi, seperti itu. Semoga tidak ada kendala di bidang itu Pak Dodi. Seperti itu Pak Dodi. untuk sarana seperti komputer, internet itu mengatasinya melalui permohonan ke kepala sekolah atau memang disediakan sendiri itu? Iya Pak Dodi, untuk yang di sekolah sudah ada jaringan internet pakai IndiHome itu. Kemudian untuk laptop kebetulan saya sudah punya sendiri. Yang saya khawatirkan itu yang namanya teknologi ya, kadang ada gangguan eksternalnya seperti itu Pak Dodi. Gitu. Iya, iya. Oke, gini. Seandainya diukur Pak Iril, saya punya hitung-hitungan. Dari 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya Pak Iril dengan menggunakan solusi yang barusan kita bicarakan, itu kira-kira nomor berapa Pak Iril? Karena ini masih rencana ya dan masih belum dicoba, mungkin ke angka 7 atau 8 seperti itulah Pak Dodi. Angka 7 di 8 tinggi Pak Iril ya. Ya, saya memang katanya guru saya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit katanya. Setuju Pak Iril. Oke, gini Pak Iril. Angka 7, angka 8 ini tinggi. Kemudian Pak Iril, setelah dilakukan, kira-kira akan naik atau bahkan turun ini Pak Iril nilainya? Dari angka 7 sampai 8 ini. Insya Allah naik Pak Dodi. Insya Allah naik. Naik ya? Ya, selama dilakukan dengan benar Pak Dodi. Ya, alasannya kenapa ini? Bisa begitu yakin kenapa itu Pak Iril? Butuh alasan. Mungkin saya bisa meniru gayanya Pak Iril atau solusinya. Begini, kita kan sudah membuat rencana. Perbandingannya dengan yang dulu saya ini tidak membuat rencana. Semuanya bergerak secara dadakan. Dan permasalahan juga datang tidak datangnya juga dadakan. Akhirnya cara mengatasinya juga amburadul. Ada yang masalah yang baru langsung yang dikerjakan yang baru. Yang lama ditinggal akhirnya keteteran. Seperti itu. Sedangkan untuk yang tahun depan ini
atau untuk yang berikutnya ke depannya saya akan merencanakannya. Terus saya juga akan membuat catatan-catatan juga agar tidak lupa nanti. Seperti itu. Oke, gini. Kira-kira menurut Pak Iril, solusi yang kita bicarakan hari ini kira-kira kapan mulai dipraktekkan ini? Pertama kalinya. Insya Allah setelah MPLS ini Pak Dodi, saya akan mulai manage. Ya, setelah MPLS. Sibuk-sibuk MPLS ya. Oke, Pak Iril. Simpulan dari observasi pertemuan hari ini gimana ini Pak Iril? Menurut Pak Iril simpulannya gimana? Menurut saya ya simpulannya untuk berhasil atau mengadakan perubahan dari posisi yang dulu itu yang anggaplah tidak berhasil untuk menuju masa depan ke perubahan yang menurut saya insya Allah berhasil. Saya akan melakukan yang pertama itu harus merencanakan segala sesuatunya, salah satunya itu dengan memanage waktu. Seperti itu, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Seperti itu, Pak Dodi. Gitu, oke, Pak Iril. Untuk hasil dari diskusi ini kan insya Allah dipraktikkan setelah MPLS. Ya. Saya butuh informasinya, Pak Iril. Siap. Informasi hasil dari mempraktekkan solusi ini, Pak Iril. Kenapa? Karena bagi saya hasil dari Pak Iril ini bisa memotivasi yang lain. Sebagai contoh bahwa nanti bisa diterapkan ke guru-guru yang lain. Saya harapkan pertemuan kita bisa dilanjut untuk hasilnya, Pak Iril. Baik, Pak Dodi. Siap. Oke, terima kasih, Pak Iril. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan begitu, Pak Iril, saya perhatikan mulai tersenyum ini. Agak lega karena apa? Karena masalahnya sudah, ya betul, masalahnya sudah mungkin punya ancang-ancang, belum selesai masalahnya, tapi punya rencana. Gitu. Iya, Pak Dodi. Rencana solusi untuk bisa menyelesaikan masalah. Saya doakan semoga sukses ke depannya, Pak Iril. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.